Kali ini saya akan tampilkan sebuah tayangan yang bisa dijadikan pelajaran. Sebuah materi yang begitu kuat dan begitu spektakuler. Banyak dari kita yang berpikir negatif dalam mengartikan perdebatan lintas agama. Maka dari itu tonton video ini sampai habis, agar bisa dipahami dan mengerti bahwa begitu sangat pentingnya dunia debat lintas agama ini, terutama di Indonesia. Insya Allah tayangan kali ini sangat menarik, karena narasumber yang akan membawa edukasi ini adalah Gurunda Zuma dan Kiai Haji Idrus Ramli Sang Singa Aswaja. Sebelum menonton, sahabat beriman bisa siapkan camilan dan kopi, dan jangan lupa, kopi yang dicampur masako, dan yang merokok silakan dihisap pelan-pelan ya. Selamat menyaksikan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, guru yang selama ini memberikan banyak materi, yang secara tidak sadar beliau bahwa kami apologet, khususnya saya, itu banyak menerima kajian-kajian beliau melalui beberapa forum. Yang saya hormati dan saya muliakan secara pribadi, ya, guru saya katakan guru saya, Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, yang saat ini berada di tengah-tengah kita. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang memang dari sejak beberapa tahun kemarin kita punya impian menghadirkan tokoh ternama yang memiliki kapasitas untuk memberikan wejangan atau ilmu pembekalan terhadap para apologet yang mendasari terhadap Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati para sahabat, para pejuang garda terdepan, penjaga kitabullah, dan juga pagar utama, betis utama terhadap pendangkalan akidah, dan pejuang-pejuang yang selama ini berjuang meminimalisir adanya gerakan-gerakan pemurtadan khususnya di tanah air, dan juga para netizen dimanapun channel yang berafiliasi dengan Zoom yang kita gunakan pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, hidayah, dan juga petunjuk kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersama dengan salah satu tokoh yang menurut saya beliau termasuk tokoh yang disegani, ya, baik dari segi ilmu maupun latar belakang beliau. Salam serta taslim senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi yang telah membawa manusia dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih, ya, atas hadirnya Al-Mukarram Pak Kiai sebagai wujud dukungan penuh, ya, terhadap gerakan-gerakan teman-teman kita yang ada di sini terkait dengan kajian-kajian apologet yang selama ini menjadi salah satu menu, ya, santapan netizen dimanapun berada, karena kajian serta materi yang disajikan itu lain daripada yang lain. Bukan debat politik, bukan debat ekonomi, tetapi debat akidah, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa menurut kami sebagai apologet. Sedikit saya menggambarkan bahwa dasar pijakan kami terjun ke dunia seperti ini
Itu tertera di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Nahl ayat 125. Nanti mohon dikuatkan oleh Bapak Kiai kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izal hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa hu. Jadi kaidah ini kemudian yang menjadi salah satu pegangan kami sebagai apologet, terjun untuk menghalau gerakan-gerakan yang selama ini sudah ketahuan bahwa mereka memang punya misi untuk mencari mangsa orang-orang yang tidak paham terhadap gerakan-gerakan mereka dan juga tidak paham tentang Al-Quran secara kafah. Lanjut daripada itu, di dalam Al-Quran juga menjadi acuan kami untuk sekedar diketahui. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 46, nanti mohon dikuatkan oleh Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Jadi di sana ada kata illal ladina zalamu minhum. Ini yang menjadi pegangan kami kemudian sehingga kami kuat di dalam menjabarkan apa yang kami pahami selama ini kami belajar. Dan kita tahu sebagai apologet pun hal ini kita sadari karena sama-sama kita ini adalah agama syiar. Di dalam kitab teman kita juga ada perintah. Matius 10 nomor 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jauh dari itu, di dalam Filipi 1 nomor 18 pun dikatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Palsu di sini di dalam bahasa original teksnya dikatakan propasis, yang artinya mengelabui, baik dengan maksud mengelabui maupun dengan jujur. Dan tanggal itu aku tetap bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Endingnya ada pada perintah Markus 16 nomor 15 nomor 16. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada hal yang kemudian menjadi potensi yang kita hindari, yang ingin kita hindari. Adanya kata krino. Kata krino dalam bahasa Yunani itu bisa diartikan dimusnahkan, atau dihukum, atau menjatuhi hukuman. Sehingga datanya siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan kata krino. Kata krino bisa diartikan dimusnahkan. Nah inilah yang kemudian menjadi dasar pijakan kami kemudian siang dan malam belajar dan tibalah saatnya kami dipertemukan oleh Allah dengan guru yang sangat-sangat kami hargai, yaitu Bapak Kiai Muhammad Idrus Ramli. Untuk itu saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang dimuliakan bisa hadir di tengah-tengah kami di sini. Untuk itu sekali lagi saya mewakili sahabat-sahabat yang ada, para apologet seluruh Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pak Kiai dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya ketika dengan adanya acara ini waktu Pak Kiai terganggu ataupun ada hal yang nantinya mungkin dari kami ada kehilapan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya kira demikian. Saya akhiri, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Pak Kiai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin saya jarang pengalaman diskusi dalam forum seperti ini. Walaupun dulu pernah diskusi seperti ini ketika ada di London atau di Inggris tahun 2003, tapi sudah lupa bahan-bahan. Nah, yang ingin saya bicarakan dengan saudara-saudara pada momen kesempatan kali ini, pertama,
Islam dengan Kristen masuk ke Indonesia dalam sejarah sepertinya lebih dulu Islam. Islam itu masuk kepada bangsa kita awal sekali. Sebagian ahli sejarah mengatakan Islam ini masuk ke Nusantara pada masa Khulafaur Rasyidin. Kira-kira pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan pada masa Bani Umayyah. Ada yang mengatakan seperti itu. Cuman penyebaran Islam ini mulai dilakukan secara besar-besaran, luar biasa, itu sekitar abad ke-7 Hijriah atau sekitar tahun 600-an ya, 600 Hijriah ke belakang. Mengapa seperti itu? Karena situs-situs kerajaan yang berperan dalam penyebaran Islam itu abad ke-7 Hijriah ke belakang. Kemudian sampai di Jawa, proses Islamisasi ini dilakukan oleh generasi Wali Songo. Jadi generasi Wali Songo yang Islamisasi di Jawa, dan itu juga bersamaan dengan proses penyebaran Islam di daerah lain di Nusantara. Nah, dan pada waktu itu sebelum penjajah masuk ke negeri kita, ada penjajah yang namanya Portugis, kemudian Spanyol, kemudian Belanda, kemudian Inggris masuk ke negeri kita. Yang sebenarnya mereka adalah merupakan kelanjutan dari Perang Salib. Jadi kelanjutan dari Perang Salib pada waktu itu, akhirnya Kristen disebarkan di negeri kita. Nah, yang perlu kita tahu, sebelum penjajah ini datang ke negeri kita, kata sebagian ulama, bangsa kita ini yang diislamkan itu baru 30%. Sebelum penjajah masuk ke sini, umat Islam ini kira-kira 30% waktu itu. Bangsa kita yang Islam kira-kira 30%. Nah, kalau di dalam pelajaran sekolah dasar dulu, Belanda itu katanya datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Dulu gak berpikir benar enggak mereka ke sini mencari rempah-rempah. Masa mencari rempah-rempah harus menjajah, kerja paksa, dan lain sebagainya. Ternyata setelah kita dewasa, kita paham bahwa masuknya penjajah ke sini itu juga bagian dari rangkaian episode Perang Salib. Nah, setelah Indonesia merdeka, bangsa kita ini merdeka, ternyata bangsa Indonesia ini muslimnya hampir 90%. Artinya apa? Yang 20%, 20 atau 30, kira-kira 20% ya waktu itu. Yang 20% itu masuk sebelum era penjajahan, kemudian yang 70% itu diislamkan pada masa-masa penjajahan. Nah, dan itu masuklah yang namanya Kristen melalui para penjajah yang memang menyebarkan agama Kristen di negeri kita. Nah, kemudian setelah merdeka, tentunya karena Kristen ini juga sudah kuat ya di negeri kita, Islam juga kuat, tentunya ada interaksi, ada polemik, ada perdebatan, ada dialog perdebatan lintas agama. Nah, dari sini maka bagaimana menjadi penting bagi umat Islam, di antara umat Islam itu harus yang ahli dalam bidang kristologi. Mengapa perlu ada yang ahli dalam bidang kristologi? Karena orang Kristen sudah bagian dari bangsa kita juga, dan itu pasti ada interaksi dengan umat Islam.
Kalau tidak ada ahli kristologi, ini bermasalah bagi umat Islam. Ini pentingnya ilmu kristologi. Nah, belajar kristologi ini, kita ini kalau berbicara tentang kristologi, artinya ulama-ulama muslim yang pakar dalam kristologi, ini banyak sekali sebenarnya. Bahkan banyak ya dari para filsuf, para ulama besar kita ini sebenarnya juga punya karangan-karangan dalam bidang kristologi. Contohnya siapa? Misalnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini kebanyakan orang mengenal beliau seorang ahli tasawuf. Beliau punya kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin misalnya, atau mungkin menganggap beliau ahli fikih dengan beberapa kitabnya seperti Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, atau beliau ahli akidah seperti kitabnya Al-Iqtisad dan lain sebagainya. Tapi Imam Ghazali ini, atau beliau dianggap ahli filsafat karena beliau punya dua kitab filsafat yang sangat monumental, yaitu Maqasidul Falasifah dan Tahafutul Falasifah. Tapi lebih dari itu, imam kita yang satu ini, Imam Ghazali, itu juga pakar kristologi. Beliau punya kitab yang populer yang berjudul Ar-Raddul Jamil ala Ilahiyati Isa bi Syarihil Injil. Bantahan yang indah atas ketuhanan Isa dengan berdasarkan teks-teks Injil yang sangat jelas. Nah, ini artinya apa? Imam Al-Ghazali, karena memang orang Kristen ini mempertuhankan Nabi Isa, termasuk perbedaan pokok antara Islam dengan Kristen ini adalah menyikapi Nabi Isa. Kalau kita umat Islam menganggap Nabiullah Isa ini seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi dan rasul, beliau juga hamba Allah, tidak mengaku Tuhan. Nah, sementara orang Kristen mempertuhankan Yesus atau Nabi Isa, yang juga Bunda Maria. Maka bagaimana Imam Al-Ghazali perlu membantah terhadap ketuhanan Nabi Isa ini berdasarkan teks-teks, data-data yang valid di dalam kitab Injil. Nah, artinya apa? Dunia kristologi atau ilmu kristologi bukan sesuatu yang asing bagi para ulama kita. Dan sayangnya dunia pesantren termasuk saya tidak mendalami masalah kristologi ini. Karenanya saya merasa bangga ya, merasa senang kawan-kawan yang aktif di sini Zoom pada malam ini ternyata aktif di sini di kristologi. Mengapa? Karena bagaimanapun menguasai kristologi ini hukumnya fardhu kifayah. Sebagian umat Islam harus ada yang ngerti seperti ini di kristologi. Ini contoh ya Imam Ghazali. Kemudian ada lagi generasi setelah Imam Ghazali. Imam siapa? Imam Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini mungkin orang beranggapan dia pendobrak dalam masalah tasawuf ya, dianggap anti tasawuf. Mayoritas umat Islam misalnya. Padahal bukan cuma itu. Syekh Ibnu Taimiyah ini juga seorang kristologi. Kristolog beliau. Beliau punya kitab ya, Al-Jawabus Sahih. Beliau punya kitab berjudul Al-Jawabus Sahih liman baddalatin al-Masih. Jawaban yang benar terhadap orang-orang yang telah merevisi, terhadap orang-orang yang merubah terhadap agama Al-Masih. Dan ini kalau tidak salah kitabnya tebalnya tebal sekali. Kalau Imam Ghazali Ar-Raddul Jamil itu hanya 1 jilid, 1 juz. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah ini kitabnya malah 2 juz, 2 jilid. Lalu murid beliau Syekh Ibnul Qayyim punya juga itu kristologi. Kitab kristologi punya juga. Nah, kemudian terus ke belakang. Kemudian menjelang abad modern ini ada ulama ya yang sangat pakar dalam hal kristologi,
seorang ulama India, ada ulama dari India namanya Syekh Al-Imam Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Uthmani Al-Kiranawi. Beliau ini juga pernah mengajar di Masjidil Haram dan pendiri Madrasah Shaulatiyah di Mekah Al-Mukarram. Jadi di Mekah itu ada Madrasah Shaulatiyah, sampai sekarang masih ada. Ternyata pendirinya seorang Kristologi. Beliau asalnya orang India. Nah, di sini beliau menulis kitab berjudul Ilharul Haq. Ilharul Haq ini tebalnya 2 jilid, saudara. Ini kitab Kristologi. Saya sudah lama punya kitab ini. Kira-kira kitab ini saya miliki sejak tahun 2013. Jadi sudah 10 tahun saya punya kitab Kristologi yang tebal ini. Dan lama tidak dibuka, berhubung ada forum ini, akhirnya saya buka. Dan ini beliau ini diceritakan di sini oleh Syekh Rahmatullah. Mengapa beliau ini menulis kitab Kristologi Ilharul Haq? Beliau menulis kitab ini, beliau asalnya orang India. Di India itu, setelah India dijajah oleh Inggris, mungkin kira-kira ya kurang lebih hampir 200 tahun yang lalu ya, 100 tahun lebih yang lalu. Setelah Inggris ini menjajah India, dapat 45 tahun di kitab ini. Akhirnya Inggris ini berusaha melakukan kristenisasi. Jadi kristenisasi. Dan waktu itu pendeta atau pastor yang diterjunkan itu pastor yang hebat-hebat. Mengapa hebat? Pastornya pandai bahasa Arab pada waktu itu. Bahkan pastornya tidak jarang untuk membenarkan ajaran Kristen itu mengambil ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Katanya waktu itu seperti itu. Sehingga dengan demikian banyak umat-umat Islam yang awam ini adalah umat-umat Islam awam terpengaruh dengan pastor dari Inggris ini. Disebutkan namanya seorang pendeta, namanya Profesor Dr. Vander namanya. Kemudian beliau ini menantang Vander ini berdebat dengan beliau. Ada beberapa poin yang ditantang debat oleh beliau, dan orang Kristen ini, Profesor Vander ini menulis kitab untuk membenarkan ajaran Kristen, membenarkan ketuhanan Yesus. Menulis kitab berjudul Mizanul Haq, timbangan kebenaran. Dan siapa ini? Syekh Rahmatullah ini menantang debat pendeta Inggris ini di halayak ramai. Debat terbuka. Karena didesak debat-debat, akhirnya Vander ini mau. Kemudian poin yang mau dibicarakan waktu itu ada 5 poin yang mau dibicarakan. Ternyata dalam dialog pertama dapat 2 poin. Vander ini kalah telak dalam debat itu. Dan Vander menolak untuk meneruskan debat 3 poin berikutnya. Karena yang mau diperdebatkan ada 5 poin. Jadi Vander ini kewalahan. Karena waktu itu perdebatannya di hadapan para pakar, di hadapan para ulama, ditonton oleh masyarakat. Nah, setelah Vander ini kalah telak, kemudian tidak lama kemudian Syekh Rahmatullah ini ke Tanah Suci. Sampai di Tanah Suci berjumpa dengan gurunya, seorang mufti ulama Syafi'iyah di Mekah Al-Mukarramah. Waktu itu beliau ini dianggap ulama yang paling karismatik, paling alim, yaitu Al-Imam Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Kemudian Syekh Rahmatullah ini bercerita dialognya dengan Vander, dengan Kristen ini. Oleh gurunya, beliau diminta oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, diminta menyusun hasil perdebatannya dan poin-poin penting yang berkaitan dengan Kristologi.
Akhirnya apa? Beliau menulis kitab ini yang berjudul Izharul Haq. Kalau Kristennya menulis kitab Mizanul Haq, timbangan kebenaran, tapi beliau Izharul Haq. Kitab beliau berjudul Izharul Haq, menjelaskan kebenaran. Ini yang ditulis oleh beliau. Dan di sini poin-poin yang 5 itu ditulis secara sempurna di dalam kitab ini. Jadi banyak ditulis di sini. Jadi ini perlu dikaji ya. Saya kira saudara-saudara yang aktif di kristologi, ini kitab kristologi yang paling besar untuk zaman akhir ini. Karena ini memang paling lengkap, kitab kristologi yang memang secara langsung membaca dari kitab-kitab Kristen dari berbagai versi terbitan pada waktu itu. Pada masanya Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Hindi ketika berhadapan dengan pendeta-pendeta dari barat pada waktu itu. Dan kitab ini tidak terbantahkan. Nah, akhirnya kitab ini terbit. Dari kitab ini lahir seorang kristolog India yang sangat populer dulu, yaitu almarhum Syekh Ahmad Didat. Jadi Syekh Ahmad Didat ini terinspirasi dengan Syekh Rahmatullah ini. Walaupun tidak mengikuti masanya, mungkin Syekh Ahmad Didat ini belum lahir, Syekh Rahmatullah sudah wafat, karena ini kurunnya lama. Tetapi memang inspirasinya dari kitab ini. Kemudian yang mutakhir, yang terbaru, orang India juga adalah pakar kristologi, yaitu siapa? Zakir Naik. Itu yang terbaru. Nah, ini dunia kristologi ya, sejarah perkembangan sekelumit sejarah perkembangan kristologi di dunia Islam. Jadi ini sekilas yang perlu saya ceritakan kepada saudara-saudara, dan mungkin saudara-saudara karena memang menggeluti dunia kristologi bisa jadi sebenarnya lebih tahu daripada saya seluk-beluk masalah seperti ini. Nah, tapi di sini yang juga perlu saya tegaskan dalam menjelaskan ya, atau di dalam berdialog atau dalam berinteraksi dengan orang-orang di luar Islam, utamanya orang-orang Kristen. Kalau kita merujuk kepada kitabnya Syekh Rahmatullah, kitab Izharul Haq ini ada beberapa poin yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah tentang Bible. Tentang Bible atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini menjadi kajian utama. Di mana kajian pertama? Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Al-Quran ini menjelaskan kalau orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasara, di dalam Al-Quran, mereka melakukan distorsi terhadap kitab Allah, kitab Taurat dan Injil, melakukan tahrif terhadap kitab Taurat dan Injil. Nah, hal seperti ini PR bagi kita. Mengapa menjadi PR? Kita memang yakin apa yang disampaikan oleh Al-Quran pasti benar, bahwa orang Yahudi Nasara melakukan tahrif, distorsi terhadap Taurat dan Injil, Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi kita harus mampu membuktikan baik kepada umat Islam sendiri maupun kepada umat yang mengikuti Bible itu sendiri. Mengapa? Untuk membuktikan kalau Al-Quran ini benar dan bahwa kitab mereka salah, sudah terjadi tahrif. Jadi begitu. Karenanya memang perlu ada orang-orang yang konsentrasi, yang fokus mengkaji masalah seperti ini untuk membuktikan kalau Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini benar-benar terjadi tahrif, terjadi distorsi. Mengapa? Dengan demikian mungkin nanti ada ya saudara-saudara kita ya, atau siapa yang ragu-ragu dengan Islam bisa menjadi semakin yakin, semakin mantap. Kemudian sementara
Ya, kemudian sementara orang-orang di luar Islam setelah mendapat pembuktian adanya distorsi di kitab mereka, siapa tahu di antara mereka mendapatkan hidayah lalu masuk Islam. Dan ini banyak terjadi. Kita kalau mengikuti berita-berita orang-orang yang baru masuk Islam di barat itu sebagian karena pusing membaca kitab suci mereka. Nah, kemudian juga yang dijelaskan tentang Bible ini banyak terjadi kesalahan ya, banyak terjadi kesalahan. Kemudian terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kesalahan kitab Bible yang sengaja terjadi distorsi, yang sengaja didistorsi. Kemudian juga di sini juga diungkap ya, ini yang berbeda dengan kita di umat Islam. Kalau umat Islam ini meyakini bahwa para nabi itu adalah manusia-manusia yang suci, manusia-manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari terjerumus dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Tetapi ternyata di dalam Bible itu ada ayat-ayat, di dalam kitab-kitab Ahlul Kitab ada ayat-ayat yang menjelaskan kalau mereka ini ada para pelaku dosa besar, para nabi. Para nabi ini pelaku dosa besar. Dan ini gak mungkin terjadi seperti itu. Artinya apa? Ini bukti kalau kitab Bible ini sudah mengalami distorsi. Terjadi distorsi dan mungkin masih banyak aspek ya kalau Bible itu benar-benar mengalami distorsi. Ini kajian pertama ya yang menjadi PR dan ini sudah dijelaskan oleh ulama kita yang pakar kristologi, Syekh Rahmatullah Al-Hindi Al-Utsmani dalam kitabnya Izharul Haq. Beliau sudah menjelaskan di sini. Nah, kemudian lagi selain masalah ini yang berkaitan dengan Islam, yang juga perlu dijelaskan adalah status Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita kan meyakini Nabi Isa ini seorang nabi, seorang rasul, hamba Allah, tetapi orang Kristen itu mempertuhankan mereka. Kita harus bisa membuktikan kalau Nabi Isa itu bukan Tuhan. Dan ini bagus sekali kalau buktinya itu justru dari Bible itu sendiri. Seperti dijelaskan oleh para ulama-ulama dulu yang pakar dalam bidang kristologi. Ini sangat penting. Mengapa? Untuk menjelaskan ya, menjelaskan kebenaran Islam kepada masyarakat. Nah, kemudian juga yang ada kaitannya dengan ini dalam dunia kristologi. Kita di dalam Al-Qur'an itu mengenal yang namanya nasakh. Nasakh itu artinya perubahan. Sebagian hukum-hukum syariat itu oleh Allah itu dirubah. Dan itu terjadi baik perubahan dari nabi sebelumnya pada nabi berikutnya. Misalnya sebagian syariat yang ada di Yahudi yang berkaitan dengan fikih itu dirubah di dalam syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian syariatnya Yahudi dan Nabi Isa yang berkaitan dengan fikih dirubah oleh syariat Islam. Nah, hubungannya dengan kristologi apa? Orang Yahudi dan orang Nasrani menolak yang namanya nasakh. Nasakh kata mereka gak mungkin terjadi kalau itu dari Tuhan. Kalau menurut kita ya terjadi. Karena ada ayatnya di dalam Al-Quran. Mengapa terjadi? Nasakh itu tujuannya ya hukum itu berubah karena kondisional. Karena berkaitan dengan situasi. Setelah situasi berubah maka hukum berubah. Itu hanya sebagian hukum saja yang terjadi nasakh. Nah, agama lain di luar Islam, Yahudi Nasara, itu menolak terjadinya nasakh. Ini diantara bahan dalam dunia kristologi ya yang perlu kita kuasai. Ya, saya sendiri ya sebenarnya tidak menguasai betul masalah ini. Kemudian juga ya yang menjadi bahasan di dunia kristologi adalah membuktikan kenabian Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW.
Ini perlu dibuktikan. Karena orang-orang Yahudi Nasrani itu menolak kenabian beliau. Dan bagus sekali kalau bukti-bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam itu buktinya justru diambil dari Bible. Dan ini banyak dilakukan oleh pakar kristologi kita. Bahwa nabi kita ini memang benar-benar nabi, itu buktinya dari Bible. Nah, kalau kita umat Islam membuktikan kenabian beliau, ini banyak sekali. Membuktikan apa? Yang pertama dari Al-Quran. Al-Quran ini merupakan salah satu bukti kalau Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang nabi. Mengapa Al-Quran menjadi bukti? Karena Al-Quran ini benar-benar menjadi mukjizat. Mukjizat yang berlaku hingga hari kiamat. Dan sampai sekarang masih ada. Ini Al-Quran. Baik kemukjizatan Al-Quran ini pada masa turunnya, misalnya ditinjau dari segi susunan bahasanya, kemudian juga rangkaian-rangkaian ayatnya, ini mukjizat yang luar biasa, di mana manusia yang ahli sastra sekalipun itu tidak mampu menyusun susunan narasi yang nilai sastranya seperti Al-Quran, itu tidak mampu. Karenanya dulu banyak ahli sastra Arab begitu masuk Islam. Ini memang benar-benar dari Allah. Manusia agak mampu melakukan seperti itu. Nah, dan Al-Quran, kalau kita ini mampu membuktikan kebenaran Al-Quran, maka secara otomatis, secara tidak langsung, kita berarti membuktikan kalau baginda Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi. Jadi begitu. Memang perlu ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Dan ini akhir-akhir ini semakin banyak ya berita orang-orang Barat, orang-orang Kristen atau Yahudi, mengapa dia masuk Islam? Katanya sebagian karena penasaran dengan Al-Quran, mau mencari kelemahan Al-Quran. Al-Quran mau dicari kesalahannya, mau dicari kelemahannya. Setelah mereka cari-cari, ternyata Al-Quran ini gak ada kelemahannya. Akhirnya mereka yang lemah dan masuk Islam. Nah, kita ini penting menjelaskan kebenaran Al-Quran. Karena dengan pembuktian kebenaran Al-Quran, berarti kita membuktikan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Ini termasuk tugas seorang kristolog ya, ahli kristologi. Karena kita harus mampu membuktikan kenabian beliau. Ini dilihat dari segi Al-Quran. Kemudian apalagi? Membuktikan kebenaran Nabi kita bisa dari syariat-syariatnya. Bahwa hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam itu juga mengandung mukjizat. Mungkin ini bisa masuk ke kajian Al-Quran tadi. Cuma karena syariat di dalam hadis ini ada, maka bisa lebih spesifik daripada pembuktian kebenaran Al-Quran. Jadi bisa lebih khusus daripada itu. Nah, ini membuktikan ya kebenaran kenabian baginda Rasulullah SAW, bahwa baginda Nabi ini seorang Nabi akhir zaman. Setelah beliau tidak ada Nabi lagi. Bukti nomor satu kebenaran agama beliau, kebenaran kenabian baginda SAW, adanya kebenaran untuk melakukan pembuktian kebenaran Al-Quran. Dan ini banyak terjadi, banyak dilakukan ya di dunia Barat ya. Sebagian pakar yang masuk Islam kemudian meneliti ayat-ayat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, kemudian hukum-hukum itu diungkapkan pada orang lain, orang yang nggak mau masuk Islam ditantang, akhirnya yang ditantang itu akhirnya masuk Islam juga. Jadi begitu. Kemudian lagi ya membuktikan ya pembuktian kenabian Nabi kita SAW. Pakai apa lagi?
Nah, pembuktian kenabian Nabi kita juga ini bisa dari sirah kepribadian beliau. Dari sirah ya, perjalanan hidupnya. Kemudian juga dari fisik, perjalanan hidupnya, kesederhanaannya, kepemimpinannya, dan berarti kehidupan beliau. Ya termasuk dengan mukjizat-mukjizat yang ada pada waktu itu ketika beliau masih hidup. Kemudian sebagian hadis-hadisnya yang mengandung mukjizat hingga kini sampai sekarang. Ini perlu juga. Mengapa? Dengan informasi-informasi seperti ini kita bisa menguatkan akidah umat Islam kalau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar Nabi dan Nabi di akhir zaman. Jadi benar-benar Nabi dan Nabi di akhir zaman. Jadi begitu. Mengapa? Agar pengikut agama lain percaya terhadap agama kita, lalu mereka mendapatkan hidayah masuk Islam. Atau misalnya ada saudara-saudara kita yang kurang mantap akidahnya, mendengarkan informasi seperti itu, akhirnya benar-benar mantap, menjadi kuat keislamannya. Dan ini banyak terjadi ya di negara-negara barat, orang-orang yang meneliti hukum-hukum Islam, sebagian meneliti itu untuk mencari-cari kelemahannya. Tetapi akhirnya bagaimana? Akhirnya dia yang nampak kelemahannya, kemudian dia masuk Islam. Ini diantara poin-poin kristologi yang perlu dikaji pada perkembangan zaman seperti sekarang ini. Walhasil saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, bahwa mempelajari ilmu kristologi ini hukumnya fardu kifayah. Bukan sunnah saudara, tapi fardu. Cuma fardunya fardu kifayah. Mengapa? Umat Islam itu harus ada yang punya ilmu, punya perangkat pengetahuan seperti itu. Mengapa? Karena ini memang tantangan pada masa sekarang. Negeri kita ini, negeri Indonesia, gak semuanya Muslim. Ada beberapa kepercayaan. Umat Islam, di antara mereka harus ada generasi kader-kader umat Islam yang mumpuni, yang benar-benar menguasai ilmu kristologi. Siapa tahu dengan ilmu kristologi yang dikuasainya, akhirnya orang-orang yang masih ragu-ragu masuk Islam apa enggak, akhirnya mantap masuk ke dalam Islam. Karena ini juga bagian dari ilmu kristologi, termasuk sirah nabawiyah ya, kemudian juga informasi-informasi yang terdapat dalam sirah nabawiyah, informasi dalam Al-Quran, informasi di dalam hadis-hadis, ini juga perlu diperdalam. Tentunya yang berkaitan dengan kristologi ini. Mengapa? Kalau yang ini, yang internal ajaran Islam ini tujuannya internalisasi, yaitu penguatan umat Islam itu sendiri akan kebenaran agamanya. Kalau berkaitan dengan Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu tujuannya selain menguatkan umat Islam, itu barangkali ada hidayah masuk pada orang di luar Islam, membaca informasi itu, akhirnya mereka masuk Islam. Ini pentingnya ilmu kristologi. Artinya apa? Ilmu kristologi ini bukan ilmu biasa-biasa, tetapi ilmu luar biasa. Karena ini hukumnya fardu kifayah. Dan ulama-ulama kita sejak masa lalu, sejak masa silam, itu pakar dalam kristologi. Karenanya banyak ulama-ulama kita berbicara tentang ideologi-ideologi di luar Islam. Bahkan semua akidah di luar Islam dibahas di dalam kitab-kitab ilmu kalam. Saya perhatikan ya, ulama-ulama dulu seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Ar-Razi ini pernah, mungkin sering ya, berdebat langsung dengan pendeta Kristen juga pernah. Dan beliau di dalam kitab-kitabnya banyak mengkantor terhadap agama-agama lain, terutama agama Ahlul Kitab, yaitu Nasara dan Yahudi yang ada sekarang. Artinya beliau pakar kristologi juga.
Dan para ahli teologi, para ahli akidah di dalam Islam pada masa lalu, pada masa silam, itu memang sepertinya kalau kita baca referensi kitab-kitab karya yang mereka tinggalkan pada kita, mereka sepertinya yang memang pakar dalam kristologi. Jadi artinya apa? Ilmu kristologi bukan ilmu yang asing bagi umat Islam. Mengapa bukan asing? Pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita dulu, ulama-ulama kita dulu, itu banyak yang pakar dalam bidang kristologi. Karenanya saya sangat mengapresiasi kepada saudara-saudaraku yang aktif di podcast atau aktif di Zoom pada malam ini yang memang menekuni bidang kristologi. Mengapa di negeri kita ini banyak kantong-kantong di mana non-muslim itu mayoritas, muslimnya minoritas. Dan sudah jarang kalau dulu ya di daerah-daerah di mana banyak non-muslim itu sebagian ulama menyempatkan seminggu sekali, sebulan sekali berdakwah ke daerah-daerah non-muslim, lalu mengajak mereka masuk Islam. Sekarang ini sepertinya mulai berkurang. Ini PR saudara-saudara bagi kita, di mana sekiranya kristologi ini benar-benar dipahami. Dan saya merasa senang ketika kalau nggak salah 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu ya, ada kristolog saudara kita Pak Donitan bersama Ustadz Wafi sama Uni Rifa, siapa lagi, datang ke tempat saya berbicara tentang kristologi, kemudian juga memberikan buku-buku termasuk kitab-kitab sebagian ya, Alkitab kepada saya, dan di situ dibuktikan kalau Alkitab itu telah mengalami tahrif, telah mengalami distorsi, dan ini sangat penting untuk proses islamisasi di negeri kita. Nah, barangkali ini pengantar diskusi dari saya, pentingnya kita mempelajari ilmu kristologi, karena ilmu ini telah diwariskan oleh ulama-ulama kita dulu. Dan juga perlu melakukan komparasi kitab-kitab kristologi yang ditulis pada 900 tahun yang lalu. Misalnya kitab kristologi yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Taimiyah, ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ditulis oleh Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Utsmani Al-Qiranawi, dan mungkin ada ulama-ulama lain yang pakar dalam bidang kristologi pada masa-masa silam dan dikaji dibandingkan dengan Bible yang ada sekarang. Jangan-jangan sudah terjadi tahrif lagi pada masa sekarang. Dan memang sepertinya iya, ketika Pak Donditan datang ke tempat saya setahun atau 2 tahun yang lalu, kemudian memperlihatkan terbit beberapa puluh tahun yang lalu dengan yang sekarang, itu ternyata terjadi banyak perubahan, terjadi distorsi. Ini penting bahwa Alkitab, kitab-kitab agama lainnya, kitab-kitabnya Ahlul Kitab, Yahudi, Nasara yang diterangkan di dalam Al-Quran telah terjadi tahrif, memang benar-benar terjadi tahrif. Kita semakin mantap terhadap ajaran Islam. Nah, barangkali ini materi pengantar diskusi dari saya dengan saudara-saudara di malam 27 Ramadan ini. Mudah-mudahan ini bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar pada malam ini. Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.